Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 4831. Su Changpeng masih bertarung dengan Luo Xiu. Pada saat ini, Su Changpeng juga terkejut dengan kekuatan utusan berjubah hitam dari Menara Zutian ini. Tepat ketika dia ingin meledak dengan kekuatan yang lebih besar dan menjatuhkan lawan dalam satu gerakan. Tiba-tiba, Su Changpeng merasakan adanya krisis yang kuat mendekat, dan segera berlari secepat yang ia bisa, menghilang di tempat. Bahkan kecepatan reaksinya cukup cepat. Tapi masih lambat. Pedang panjang berwarna merah tua menembus dada kirinya. Penatua, Anda telah mengambil tindakan. Luo Xiu berpura-pura lega. Mengenai keselamatan Su Changpeng, Luo Xiu merasa itu bukan masalah besar. Lagi pula, dia sudah memberitahu lelaki tua Gudaoran tentang situasi di sini. Koin perak tua itu seharusnya tidak membiarkannya pergi. Sesuatu telah terjadi pada Su Changpeng. Ziyi melirik Luo Xiu dan mengangguk, kerja bagus. Aku serahkan ini padamu. Kau pergi dan bantu di sana. Jangan biarkan Tu Guangda kabur. Aku akan segera ke sana setelah aku membereskan Su Changpeng. Bagus. Luo Xiu terbang ke arah lain. Dibandingkan dengan melawan Su Changpeng, tentu saja, Luo Xiu lebih suka melawan Tu Guangda. Dia, Luo Xiu, tidak memiliki kesan yang baik terhadap Istana Agung. Dia masih ingat betul kejadian saat itu. Dia baru saja meninggalkan dunia seni bela diri dan pergi ke Taiji. Segera setelah itu, Istana Agung tampaknya telah mengirim semacam utusan inspeksi ke Istana Seni Bela Diri, dan seorang pengkhianat telah ditunjuk untuknya. Sepertinya dia juga berniat mengincar garis keturunan seni bela diri asli. Hehe, sekarang sudah di tanganku. Lihat apakah aku bisa membunuhmu. Sekarang, Tu Guangda juga merasakan krisis besar. Ketiga utusan berjubah hitam itu bukanlah tandingannya. Tepat ketika ia hendak mengalahkan mereka, datanglah utusan berjubah hitam lain yang mampu menandingi Fukong. Tu Guangda tidak berkata apa-apa, pikiran pertamanya adalah melarikan diri dengan cepat. Ia bersyukur karena telah berhati-hati dan memanggil Su Changpeng untuk datang meminta bantuan. Kalau tidak, jika ia datang sendirian ke sini, ia pasti sudah mati mengenaskan. Ledakan. Tu Guangda mengulurkan perisai, dan rune-rune berbakat itu terbang keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan perisai tersebut. Senjata sihir perisai itu memancarkan cahaya, dan simbol-simbol rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di permukaan perisai. Sebuah suara gemuruh terdengar. Perisainya terkena langsung dan retak, dan Tu Guangda terlempar mundur. Namun, Tu Guangda tidak terluka. Daya tahan perisai itu sangat kuat, dan mampu menahan sepenuhnya kekuatan serangan pukulan Luo Xiu. Tiba-tiba, Tu Guangda melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah jimat. Jimat itu meledak dengan keras dan berubah menjadi jebakan, menutupi Luo Xiu. Luo Xiu menembus dingin, dan kekuatannya meledak, menghancurkan formasi yang terperangkap dalam sekejap dan membunuhnya. Bekerja sama dan bunuh dia. Long Jiu, Wu Yan, dan Yuan Yao, meskipun mereka semua terluka, mereka tidak ragu untuk membunuh Tu Guangda dari berbagai arah. Tepat saat Tu Guangda hendak pergi, Luo Xiu sudah membentuk segel tinju dengan tangannya, dan dia membunuhnya secara dominan dengan setiap pukulan. Saat ini, Tu Guangda banyak mengeluh. Orang bernama Hei Wu ini kekuatan tempurnya sungguh arogan, dan ledakan kekuatan murninya bahkan lebih kuat darinya. Seorang pria dari dimensi luar angkasa yang hancur benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Menghadapi serangan Luo Xiu, Tu Guangda hanya bisa terus menangkis, dan menggunakan berbagai metode dan teknik rahasia satu demi satu. Harus mengatakan, orang ini lahir di Istana Agung dan merupakan keturunan dari Yang Agung. Dia telah mempraktikkan banyak teknik rahasia, dan setiap teknik rahasia sangat kuat dan luar biasa. Ledakan. Suaranya membosankan, seperti suara keras drum. Tu Guangda terhantam di kepala dengan sebuah pukulan, dan tubuhnya terpental. Tengkoraknya pecah dan darah berceceran. Tu Guangda menyentuh kepalanya dan melihat darah di tangannya, dan wajahnya tiba-tiba membiru. Setelah menelan pil untuk pemulihan cepat, Tu Guangda mengeluarkan pisau seukuran telapak tangan. Rune misterius tercetak di pisau itu, memancarkan aura yang kuat. Saat dia melihat pisau dan merasakan aura yang kuat, Luo Xiu mundur tanpa ragu-ragu. Karena dia melihatnya. Itu harta karun rahasia. Harta karun yang dapat diaktifkan sekaligus untuk mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Bab 4832. Saat dia merasakan krisis, Luo Xiu bereaksi. Itu adalah krisis fatal yang dapat mengancam hidup dan mati. Harta karun rahasia yang dapat digunakan sebagai kartu truf oleh ahli tingkat Bukong haruslah benar-benar kuat. Cahaya pisau yang mengerikan menyapu. Luo Xiu muncul di samping penatua Ziyi. Pada saat ini, Ziyi sedang menekan Su Changpeng, dan Su Changpeng terluka dan hendak dibunuh atau ditangkap. Merasakan kemunculan Luo Xiu, Ziyi ingin langsung mengumpat, tetapi harus mengambil tindakan untuk menghalangi cahaya pisau. Ledakan.
Sebuah suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Akibatnya yang dahsyat menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, membentuk zona vakum yang luas. Ini bukan lelucon atau lelucon lucu. Itu adalah pertarungan nyata antara hidup dan mati. Bahkan Luo Xiu, yang berperan dalam hal ini, sama sekali tidak menahan diri. Postur yang ia gunakan untuk menyerang Tu Guangda barusan adalah ritme menghajar lawan sampai mati, dan tidak ada masalah atau kekurangan sama sekali. Awalnya, tindakan ini dipimpin oleh tetua Ziyi. Luo Xiu tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain. Tu Guangda tiba-tiba menggunakan harta rahasia. Sekalipun ia bisa menolaknya, ia tidak akan memilih untuk menolaknya. Melihat Ziyi menghalangi kekuatan harta rahasia, Luo Xiu berterima kasih padanya, lalu berubah menjadi cahaya sambil bersiul dan membunuh Tu Guangda lagi. Sesaat kemudian, Tu Guangda dipukuli oleh Luo Xiu hingga berlumuran darah. Tulang-tulangnya patah berkali-kali, dan ia terus-menerus bergantung pada pil untuk bertahan. Itu harus dikatakan. Keturunan orang yang sangat kuat itu kaya raya. Tu Guangda memiliki banyak benda yang dapat menyelamatkan nyawa, berbagai pil, harta karun rahasia, senjata sihir pertahanan dan semacamnya. Jika bukan karena ini, dia mungkin tidak akan mampu bertahan begitu lama tanpa dipukuli sampai mati. Situasi saat ini sangat jelas. Luo Xiu menekan Tu Guangda, dan hanya masalah waktu sebelum dia terbunuh. Ziyi juga menekan Su Changpeng. Namun, wajah Ziyi tidak menampakkan kegembiraan, tetapi dia terus mengerutkan kening. Karena tindakan ini, untuk memastikan tingkat keberhasilan, dia juga mengundang sesepuh berjubah ungu lain yang setingkat dengannya, Bai San. Waktu yang disepakati telah lama berlalu. Bai San tidak muncul. Apakah dia terjerat oleh sesuatu? Atau ada yang salah? Ledakan. Tiba-tiba, tekanan yang mengerikan muncul dan turun hingga menutupi seluruh pemandangan. Sosok yang sangat kuat muncul di langit, dan di belakangnya terdapat rongga robek yang tidak tertutup. Artinya orang ini telah merobek rongga tersebut secara langsung untuk melewatinya. Orang-orang Menara Zutian sedang mencari kematian. Sebuah suara dingin terdengar. Wajah Ziyi memucat karena ngeri. Luo Xiu juga sedikit terkejut, tetapi dia merasa itu wajar. Dia telah berpikir sebelumnya bahwa karena dia telah memberitahu lelaki tua Gudaoran sebelumnya, dia tidak akan membiarkan Tu Guangda dan Su Changpeng dipukuli sampai mati, bukan? Mari kita bicarakan hal ini. Bahkan jika Gudaoran tidak peduli dengan hidup atau mati Tu Guangda, setidaknya dia akan peduli dengan hidup atau mati Su Changpeng. Bagaimanapun, Su Changpeng adalah keturunan langsung keluarga Wuzu. Sosok yang muncul di udara saat ini adalah seorang pria tua berambut putih. Ia tampak tua, tetapi tubuhnya sangat kuat dan kokoh. Su Tianxiao, ayah Su Changpeng, salah satu master top terkenal dari keluarga Wuzu. Tetua berjubah ungu Baishan, yang memiliki janji dengan Ziyi, tubuhnya telah lama hancur, dan sumber jiwanya terjepit di tangan Su Tianxiao, seperti bermain dengan plastisin. Engah, terdengar suara pelan. Sumber jiwa Baishan langsung hancur. Melarikan diri. Ziyi berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Luo Xiu juga bereaksi dan melarikan diri ke berbagai arah. Su Tianxiao dianggap sebagai senior yang sudah tua, dan Luo Xiu belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun, dilihat dari auranya barusan, ia setidaknya berada di tahap akhir alam bukong, atau bahkan hampir mencapai puncaknya. Bab 4833. Masih ingin melarikan diri? Wajah Su Tianxiao tanpa ekspresi, suaranya yang dingin mengguncang langit, tekanan yang mengerikan melanda dunia, riak-riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang yang menindas, dan itu terpelintir seolah-olah akan pecah. Dengan jentikan tangannya, dia menyerang dengan telapak tangan, lalu aura telapak tangan besar muncul, mengarah langsung ke tempat Luo Xiu dan yang lainnya berada. Segera setelahnya, Su Tianxiao melangkah maju, tubuhnya tampak berubah menjadi seberkas cahaya, mengejar Ziyi ke arah pelarian. Di pihak Luo Xiu, ekspresi beberapa orang berubah. Ledakan. Dengan satu tendangan, tulang dada Tu Guangda ambruk. Luo Xiu melesat dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri dengan cepat. Ledakan. Ditekan oleh telapak tangan raksasa itu, Wu Yan, yang kecepatannya sedikit lebih lambat, hancur dan meledak dalam sekejap. Tubuhnya runtuh, jiwanya hancur, dan tubuhnya mati serta jiwanya lenyap. Meskipun Luo Xiu bereaksi sangat cepat, dia masih tidak bisa lolos dari jangkauan serangan Zhang Gang. Sambil terpental, dia membuat segel tinju dengan tangannya dan memukul satu demi satu, menciptakan celah, lalu dia lolos dari jangkauan serangan. Tanpa menunggu Luo Xiu bernapas lega, sebuah menara suci muncul di atas kepalanya dan menghantam kepalanya. Kapan? Kali ini, Luo Xiu pusing dan darah muncrat seperti labu. Paman musuh Changpeng. Luo Xiu tahu siapa orang yang menyerangnya. Dia berteriak keras sambil mengangkat tangannya, dan sekali lagi menggunakan kekuatan menghancurkan langit untuk memaksa Su Changpeng mundur. Manfaatkan kesempatan ini. Luo Xiu tidak terus menyerang Su Changpeng dan melarikan diri dengan cepat.
Anggur naga di sisi lain juga mengikuti dari dekat dan menghilang. Puff! Moonbird gagal melarikan diri dan hancur menjadi bubur oleh menara dewa yang jatuh dari langit. Pada saat yang sama, lantai atas menara Zutian diberi peringatan. Karena barusan, 2 orang tua meninggal dunia berturut-turut. Pertama kemeja putih. Lalu ada Ziyi. Meskipun Ziyi berhasil melarikan diri, dia tidak dapat melarikan diri sepenuhnya, dan dikejar dan dibunuh oleh Su Tianxiao. Segera setelahnya, Luo Xiu yang mengira dirinya telah melarikan diri, menjadi sasaran Su Tianxiao. Long Jiu, yang melarikan diri ke arah lain, dikejar oleh Su Changpeng. Ayah dan anak itu berencana untuk menghabisi semua orang di menara Zutian dalam satu serangan. Hei Wu, apa yang terjadi? Seorang tetua berjubah ungu mengirimkan pesan melalui segel. Aku ditipu. Aku sedang diburu. Bisakah seseorang yang kuat datang untuk mendukungku? Luo Xiu menjawab cepat. Ledakan. Pada saat ini, serangan mengerikan datang dari belakang. Luo Xiu berbalik dan melancarkan 9 segel tinju berturut-turut. Ia berbalik dan terus berlari tanpa melihat hasilnya. Itu berlangsung sekitar setengah jam. Luo Xiu terengah-engah dan kelelahan. Sosok sesepuh berjubah ungu muncul di depan. Di antara para utusan berjubah hitam, kekuatanmu terbilang luar biasa. Teruslah melarikan diri, dan aku akan membantumu menghentikan lawan. Tetua berjubah ungu yang sama. Yang ini jelas lebih kuat daripada Ziyi dan Baishan sebelumnya, setidaknya pada tahap akhir alam Fukong. Gemuruh. Perang berlanjut. Setelah beberapa saat, ada darah di sudut mulut orang tua itu dan dia lari cepat. Su Tianxiao berteriak dengan marah dan tidak meneruskan pengejaran. Karena dia belum bisa membunuh lawannya. Dan Hei Wu yang mengejar sebelumnya, melarikan diri entah kemana. Dampak kekacauan ini tidaklah kecil. Menara Zutian, yang selalu kurang beruntung, kali ini mengalami kerugian besar di dunia seni bela diri. Menara ini kehilangan 4 orang kuat sekaligus, termasuk 2 tetua berjubah ungu setingkat Bukong. Di sisi seni bela diri, Tu Guangda terluka parah dan hampir terbunuh, dan Su Changpeng juga terluka. Su Tianxiao, yang telah bersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun, beraksi dan membunuh 2 orang di tingkat kelima alam Fukong. Ia juga melukai dan memukul mundur seorang alam Fukong tingkat ke-8. Kekuatan tempur yang ia tunjukkan setidaknya setara dengan tingkat ke-9 alam Fukong. Hebat. Bab 4834. Segera. Keluarga Wuzu sekali lagi mengeluarkan pemberitahuan, memperluas cakupan ke seluruh wilayah 5 dimensi, dan salah satu utusan berjubah hitam Menara Zutian, Hei Wu, harus dibunuh. Menara Zutian juga telah dimasukkan dalam daftar wajib bunuh oleh keluarga Wuzu. Selama mereka masih berada di dunia seni bela diri, begitu ada anggota Menara Zutian yang ditemukan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Perintah diberikan satu demi satu saat Su Tianxiao kembali ke kota suci alam bela diri. Pada saat yang sama, semakin banyak orang kuat yang bergegas menuju kota suci alam bela diri. Pada saat ini, Luo Xiu muncul di suatu tempat sepi, tiba-tiba berubah menjadi rerumputan tak mencolok, dan menyatu dengan rerumputan itu. Segera, ada berita tentang segel pemimpin. Saya Tianzu, Hei Wu, di mana kamu? Apa yang Anda inginkan dari orang yang lebih tua ketika Anda menanyakan hal ini? Anda salah paham. Seorang penatua yang terhormat baru saja menghubungi saya dan menanyakan detail masalah ini. Apa artinya? Yang dimaksud tetua terhormat itu adalah tindakanmu kali ini kemungkinan besar direncanakan oleh seseorang. Proses tindakannya rahasia dan mungkin bocor, menyebabkan kerugian besar di pihak kita. Ini harus dipertanggungjawabkan. Dengarkan ini. Luo Xiu mengerti. 2 tetua dari alam Fukong meninggal, dan Menara Zutian ingin meminta pertanggungjawaban mereka. Namun, dalam operasi ini, hanya ada 2 orang yang masih hidup, satu Hei Wu dan lainnya Long Jiu. Maka cerita spesifik tentang apa yang terjadi hanya bisa diperoleh melalui kedua orang ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu dari kedua orang ini adalah pengkhianat yang membocorkan rahasia tersebut. Tentu saja, Tianzu masih cukup curiga pada Luo Xiu. Lagi pula, kemampuan orang ini untuk membuat masalah sudah terkenal. Lagi pula, Luo Xiu berasal dari dunia seni bela diri. Ia dan keluarga marsial Ancestor bekerja sama untuk membunuh orang-orang kuat di Menara Zutian. Tianzu sama sekali tidak terkejut. Apakah menurutmu ada yang salah dengan Long Jiu? Tanya Tianzu. Pasti ada masalah. Kalau memang ada pengkhianat, pasti dia, jawab Luo Xiu yakin. Tianzu sangat terdiam. Kamu sangat berkulit tebal. Setelah beberapa saat, suara aneh keluar dari segel pemimpin. Hei Wu, aku adalah tetua istimewa Menara Zutian, Tianjiu. Tetua istimewa adalah makhluk dengan identitas dan status yang lebih tinggi berdasarkan para tetua berjubah ungu. Tingkat kultivasi awal mereka bukanlah puncak alam langit, atau bahkan ahli tingkat semi tertinggi. Dan di Menara Zutian,
para tetua yang memiliki hak istimewa memiliki hak untuk mengawasi penghargaan dan hukuman atas para tetua di bawahnya, serta utusan berjubah hitam dan utusan berjubah putih di bawah para tetua. Inilah asal mula hak istimewa tersebut. Tentu saja Luo Xiu tahu mengapa tetua istimewa ini menghubunginya. Setelah berpikir sejenak, Luo Xiu berkata, soal operasi ini, aku perlu tahu tentang Long Jiu. Tetua Ziyi bertanggung jawab atas semua pengaturan operasi ini. Kenapa Su Tianxiao tiba-tiba muncul? Di permukaan, kami menyiapkan penyergapan untuk membunuh Tu Guangda, tapi nyatanya, pihak lawan malah menyiapkan penyergapan untuk menjebaknya. Saat ini, hanya aku dan Long Jiu yang masih hidup. Aku yakin tidak ada yang salah denganku, jadi pasti ada yang salah dengan Long Jiu. Sisi lain, Penatua Tianjiu juga menghubungi Long Jiu dan menanyakan beberapa pertanyaan. Luo Xiu dilindungi oleh Tetua Tianzu. Sepertinya tidak ada seorang pun yang menjaga Long Jiu, jadi dia dicurigai. Dan alasan untuk ragu. Karena anggur naga berasal dari alam 5 dimensi. Identitas dan asal setiap anggota Menara Zutian akan dicatat. Utusan berjubah hitam terakhir Luo Xiu berhasil. Identitasnya hanya diketahui oleh Tetua Tianzu, tetapi informasinya di Menara Zutian belum diperbarui, dan dia masih datang dari dimensi langit yang hancur. Oleh karena itu, Luo Xiu menggunakan kekuatan menghancurkan langit hanya untuk mencegah orang meragukan hal ini. Namun hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk anggur naga. Berkasnya dengan jelas menyatakan bahwa dia berasal dari dimensi kelima. Bab 4835. Asal-usul alam 5 dimensi. Itu saja. Long Jiu akan membuat Anda tidak dapat berdebat. Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki kontak atau hubungan dengan keluarga Wuzu di dunia persilatan. Bagaimana Anda membuktikan ketidakbersalahan Anda? Para petinggi Menara Zutian ingin bertemu denganmu. Jika Anda benar-benar pergi, orang lain mungkin tidak mempercayai penjelasan Anda. Maka satu-satunya pilihan adalah memeriksa ingatan Anda. Jadi, Long Jiu lolos. Begitu dia melarikan diri, dia memberitahu semua orang bahwa dia adalah pengkhianat. Ketika Luo Xiu mengetahui berita itu, saya tidak dapat menahan perasaan sedikit linglung. Aku pergi. Saya berpikir tentang bagaimana membuktikan ketidakbersalahan saya sebelumnya. Anggur naga sungguh enak. Anda hanya memintanya. Tapi kemudian, Luo Xiu mengerutkan kening lagi. Jika Long Jiu dilahirkan di alam dimensi kelima, dia tidak akan benar-benar memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wuzu, atau mungkin dia adalah paku yang ditanam keluarga Wuzu di Menara Zutian. Benar atau tidak, Luo Xiu tidak peduli. Pokoknya, yang penting dia aman di sini. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga melarutkan kekuatan pemusnahan di tubuhnya. Menurut peraturan kota Zentian, sebagai seorang kontraktor dan penguasa kota Zentian, begitu dia meninggalkan kota Zentian, serangan balik kekuatan pemusnahan yang harus dia tanggung akan beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat, dari apa yang akan dia tanggung di kota. Namun, kekuatan pemusnahan yang meledak dalam tubuhnya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Luo Xiu, dan ditekan oleh kitab surga. Ada juga bagian dari kekuatan pemusnahan yang tampaknya telah diserap oleh pedang pemusnahan Wu. Alasan mengapa dia bisa menahan erosi kekuatan pemusnahan dengan mudah memberinya banyak manfaat dan keuntungan. Kitab surga dan pedang nirwana memainkan peranan besar. Bicarakan tentang itu. Luo Xiu pernah mendengar beberapa rumor sebelumnya bahwa kitab surga dan pedang nirvana mungkin menjadi satu, tetapi dia tidak pernah tahu cara mengintegrasikan keduanya menjadi satu. Dikatakan bahwa setelah bergabung menjadi satu, itu adalah benda suci tertinggi yang legendaris, buku pedang Tianwu. Sisi Menara Zutian ini. Mereka menyampaikan perintah satu demi satu dan mencari keberadaan Long Jiu. Di sisi dunia kehidupan dan kematian, orang-orang kuat dari dimensi surgawi berkumpul untuk saling berhadapan di udara di tepi area yang ditempati oleh alam 5 dimensi. Leluhur, kita semua berada di alam tertinggi, jadi kita hanya bisa menyampaikan beberapa hal secara langsung. Peninggalan era tertinggi telah ditemukan di alam 5 dimensi Anda. Kami semua sangat mementingkan hal ini. Wajar jika Anda tidak akan membiarkan kami melewati alam tertinggi. Namun, seluruh pasukan kami akan mengirimkan beberapa jenius muda ke sana. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Lagi pula, Istana Agung akan segera dibuka. Sesuai kebiasaan sebelumnya, jumlah tempat di alam 5 dimensi kalian terbatas. Kali ini kita akan merelakan beberapa tempat. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Di sisi alam 5 dimensi ini, suara dingin datang dari kehampaan. Kenapa leluhur kuno begitu kuat? Sekalipun kau tidak setuju, kita tetap tidak punya cara untuk mengirim orang masuk. Bukannya kita tidak tahu tentang beberapa benih yang diam-diam dibudidayakan oleh alam dimensi kelimamu di beberapa dimensi lemah, jadi kenapa repot-repot menghancurkannya? Apa itu buruk bagi semua orang? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi beberapa pria kuat di sisi alam 5 dimensi ini tiba-tiba berubah. Ada beberapa hal yang mereka pikir mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun kenyataannya,
dia selalu berada di bawah pengawasan musuh. Pada saat yang sama, seorang suprim dari dimensi iblis leluhur mencibir, mustahil menumbuhkan para jenius di dimensi yang lemah untuk menumbuhkan manusia yang benar-benar kuat. Lagi pula, mereka harus diajak jalan-jalan dan bersaing dengan para jenius dari generasi yang sama untuk mendapatkan manusia yang kuat. Penempatan yang akurat dan jelas. Ini lebih mudah dipahami. Semua kekuatan mengirimkan para jenius muda ke alam 5 dimensi untuk melatih para jenius yang telah dilatih di alam 5 dimensi Anda. Adakah alasan untuk tidak menyetujui hal baik seperti itu? Terlebih lagi, kuota penerimaan ini juga ditukar dengan kuota di Istana Agung. Dari sudut pandang manapun, alam 5 dimensilah yang diuntungkan. Bab 4836. Menghadapi paksaan dari orang-orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat. Leluhur kuno tertinggi juga sedang memikirkannya. Dia juga tahu itu. Apa yang dikatakan pihak lain itu tidak salah. Sekalipun ia tidak setuju dengan masuknya pihak lain, orang-orang kuat dari dimensi lain ini pasti punya cara lain untuk memasuki alam 5 dimensi. Sama seperti Menara Zutian, bukankah itu berarti ia telah menguasai saluran transmisi khusus? Dibandingkan dengan pihak lain yang menyelinap secara diam-diam. Jika dia mengangguk di sini, dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan sebagai gantinya. Mengapa tidak melakukannya? Setelah lama terdiam, leluhur kuno tertinggi berkata, kalian bisa mengirim orang ke sana, tetapi kami tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Tentu saja tidak masalah, asalkan Yang Maha Tinggi tidak menindas para junior. Jika kalian, para jenius dari alam dimensi kelima, benar-benar mampu mengalahkan mereka dalam kompetisi dengan generasi yang sama, maka mereka adalah sampah mereka sendiri. Mereka pantas mati. Kata-kata ini diucapkan dengan penuh kebanggaan dan percaya diri. Kalau begitu, ganti. Segera. Orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat di pihak yang berlawanan tertawa, karena hasil konfrontasi ini memang sudah mereka duga sebelumnya. Orang-orang kuat di sisi alam 5 dimensi ini semuanya agak pendiam. Sekalipun mereka menggunakan metode ini untuk mendapatkan lebih banyak tempat di aula tertinggi, mereka tetap tidak bahagia. Segera. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan menandatangani kontrak yang terikat oleh aturan. Kekuatan besar dari semua lapisan masyarakat juga dengan cepat mengirim beberapa orang berbakat dan kuat untuk memasuki alam 5 dimensi secara terbuka. Pada saat yang sama, Wu Dazu, yang baru saja kembali ke dunia seni bela diri dari dunia kehidupan dan kematian, mendengar berita itu, tetapi dia tidak menyimpannya dalam hati. Masuk ke atas papan. Itu lebih baik daripada tikus-tikus dari Menara Zutian itu menyelinap masuk, dan mereka sudah ada di bawah hidungmu. Masalah reruntuhan era tertinggi sedang ramai dibicarakan. Saat ini, sudah waktunya informasi bermanfaat terungkap, kan? Jika tidak ada kecelakaan. Kali ini, perbatasan dunia persilatan kosong, dan inilah ritme yang ingin menarik para jenius dan orang kuat dari semua dimensi. Didorong oleh situasi keseluruhan seperti itu. Di alam 5 dimensi, para jenius yang dibina oleh keluarga-keluarga besar juga telah keluar satu demi satu, bersiap untuk memamerkan bakat mereka di antara para jenius generasi mereka di dimensi surga. Pada saat ini, Luo Xiu akan berlatih saat dia punya waktu. Meskipun kemajuan kultivasinya agak lambat sekarang, dia masih yakin bahwa selama dia tekun dan terus berkultivasi, cepat atau lambat dia akan mampu mengumpulkan banyak pengetahuan dan membuat perbedaan. Seperti yang diharapkan. Setelah periode presipitasi, dia akhirnya menyelesaikan penempaan ketujuh pintu rahasia tubuh fisik dan mulai melangkah menuju tingkat ke-8. Membuka mata seseorang, Luo Xiu merasakan kekuatan fisiknya. Dia merasa kekuatan fisiknya saat ini harus dianggap sebagai tingkat kekuatan tempur sesungguhnya. Bahkan seorang jenius dari dimensi dewa leluhur dan iblis leluhur yang telah berkultivasi hingga alam abadi kemungkinan hanya akan memiliki tingkat kekuatan ini. Artinya, He Luo Xiu dapat dianggap sebagai orang yang benar-benar telah melangkah ke ranah orang kuat Fukong dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pijakan di bidang ini, daripada dengan enggan melangkah masuk atau menolak. Perangkat kerasnya telah tiba. Dengan mempertimbangkan metode perangkat lunak seperti kitab surga, pedang pemusnahan, dan rahasia bela diri asli, tingkat kekuatannya setidaknya akan terus meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Oke. Luo Xiu merasa cukup puas. Jika dia terus berlatih sesuai tren ini, dia akan menunggu sampai dia menyelesaikan penempaan pintu rahasia tubuh di alam tanpa awal, yaitu saat dia mencapai puncak tingkat ke-9 alam tanpa awal. Dengan kekuatan tempur fisiknya saja, ia hampir dapat bersaing langsung dengan tahap akhir alam Fukong. Mungkin saja ketika aku mencapai alam abadi, aku bisa menguasai kekuatan tempur tertinggi lebih awal, pikir Luo Xiu dalam hati. Pada saat yang sama, seorang tetua dari Menara Zutian mengirim pesan dan membawa beberapa pembantu untuk memberinya dukungan penuh di dunia seni bela diri. Bab 4837. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, manajemen puncak Menara Zutian tidak diragukan lagi menilai Long Jiu sebagai pengkhianat. Jadi wajar saja jika pihak Luo Xiu sama saja dengan membersihkan dirinya dari kecurigaan. Karena dia tidak punya masalah. Di dunia seni bela diri,
tidak ada kandidat lain dengan kemampuan yang menonjol, jadi pejabat senior Menara Zutian memilih untuk mendukungnya. Tidak hanya pembantu saja yang dikirim. Yang paling penting adalah dikirimnya seorang penatua. Dan menurut apa yang disampaikan para petinggi, bahkan jika sesepuh ini datang, dia tidak akan menggantikan Hei Wu sebagai pemimpin dunia seni bela diri. Sebaliknya, Hei Wu masih menjadi pemimpin, dan tetua ini ada di sini untuk membantunya. Jadi dapat digunakan kembali. Bisa dikatakan sangat langka. Pada saat yang sama, selama periode ini, situasi di dunia seni bela diri sangat bergejolak. Kota suci dunia seni bela diri ditutup dari dunia luar. Pisau jagal keluarga Wu Zu diayunkan, menewaskan banyak orang yang berkolusi dengan kekuatan asing, serta agen rahasia kekuatan lain. Selama sebulan, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik alam Fukong berkumpul di kota ilahi, menyapu segala arah dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan para utusan berjubah hitam yang bersembunyi di Menara Zutian pun ditemukan dan segera ditarik keluar dan dibunuh. Namun, bahkan di bawah tekanan seperti itu, masih belum ada jejak Hei Wu. Pada titik ini tidak diragukan lagi menunjukkan kemampuan dan metode seni bela diri hitamnya. Hal ini terjadi justru karena gabungan berbagai faktor. Para pejabat senior Menara Zutian memilih untuk memujinya dan berjanji bahwa jika tindakannya di alam 5 dimensi kali ini cukup luar biasa, dia akan dipromosikan ke posisi sesepuh setelah kembali. Saya Ziyi, Anda akan bertanggung jawab atas aksi di dunia seni bela diri. Di mana kita harus bertemu? Pesan itu datang dari segel pemimpin. Jauhi kota suci alam bela diri. Kontrol keluarga leluhur bela diri terlalu ketat akhir-akhir ini, jadi tidak pantas untuk memberitahu mereka. Luo Xiu segera membalas pesan itu, lalu mengirimkan koordinat posisinya. Koordinat ini sepertinya berada di perbatasan dunia persilatan, tak jauh dari dua kehampaan. Kurasa agak tidak aman, ya, tanya Tetua Ziyi. Tetua terlalu khawatir. Sekarang perhatian semua pasukan terfokus pada kota runtuhan dan kota suci alam bela diri. Tempat yang kusebutkan ini seharusnya benar-benar aman. Dia mengatakan ini. Meskipun Penatua Ziyi masih ragu, ia tidak membantah apapun. Lagi pula, menurut makna di atas, otoritas komando di dunia persilatan bukanlah penatuanya, melainkan Hei Wu, utusan berjubah hitam. Pada saat ini, Lu Chen mengirim pesan kepada Tai Qingsan, penguasa alam Tai, master alam senior, saya akan mengirimkan koordinatnya. Mohon jangan kirim siapapun untuk berpatroli di area ini. Bisa. Tai Qingsan dengan cepat menjawab, apa yang akan kamu lakukan lagi? Bukan apa-apa. Menara Zutian sudah menyiapkan beberapa bawahan untukku. Aku harus pergi menemui mereka. Oke, kamu hebat. Teruslah bekerja keras dan perhatikan keselamatan. Setelah percakapan sederhana, Luo Xiu juga bersiap untuk pergi. Masih menggunakan identitas Tai Huaiyu, ia berencana untuk kembali ke Taiji dengan alasan telah terjadi kekacauan di kota suci alam bela diri akhir-akhir ini. Kebetulan ada rombongan yang berangkat dari kota suci menuju daerah perbatasan antara alam bela diri dan alam Tai, dan Luo Xiu mengikuti mereka di jalan. Kurang dari sehari, pesawat luar angkasa raksasa itu telah tiba di tujuannya. Jika ia berangkat dari sini, tak akan lama lagi ia akan melintasi kehampaan dan mencapai cakrawala semesta. Di tempat yang telah disepakati sebelumnya, Luo Xiu datang ke sini. Ini adalah gua yang sangat tersembunyi dengan beberapa pohon khusus yang tumbuh di sekitarnya, yang memiliki efek mendistorsi persepsi dan deteksi jiwa. Tempat ini hampir seperti tempat persembunyian alami. Ketika Luo Xiu muncul, satu demi satu sosok pun bermunculan. Hei Wu, seorang tetua berjubah ungu menyapa Luo Xiu. Penatua Ziyi, Luo Xiu mengepalkan tinjunya. Sama-sama. Kau masih pemimpin di dunia seni bela diri. Aku hanya bertanggung jawab untuk membantu. Selain aku, 9 utusan berjubah hitam yang datang kali ini akan mendengarkan perintahmu. 6 dari mereka berada di alam abadi dan 3 tidak. Kong Jing, bagiku, aku tidak kosong di tingkat ke-7. Sesuai dengan yang di atas, semua orang, termasuk saya, akan mematuhi perintah Anda. Tetua bernama Ziyi mengatakan hal ini begitu ia muncul. Dapat dikatakan bahwa sikapnya sangat jelas. Bab 4838. Bahkan para tetua pun mematuhi perintahku. Luo Xiu sedikit terkejut dengan ini. Lagi pula, hierarki status di Menara Zutian sangat jelas, dan status tetua berjubah ungu jauh di atas utusan berjubah hitam. Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa meminta para tetua untuk menerima perintah dari Anda merupakan tanda bahwa manajemen puncak Menara Zutian sangat mementingkan Anda dan mengasuh Anda. Namun Luo Xiu merasakannya. Lebih dari itu, mungkin ini semacam pengawasan. Bahkan jika Long Jiu mengambil inisiatif untuk melarikan diri, semua orang percaya bahwa kegagalan dalam insiden terakhir pasti disebabkan oleh Long Jiu. Namun, pada kenyataannya, para pejabat senior Menara Zutian masih belum sepenuhnya menghilangkan keraguan mereka terhadap seni bela diri hitamnya. Namun Luo Xiu tidak ambil pusing.
Karena dia tidak berniat membuat keributan tentang identitasnya baru-baru ini, pihak lain tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun tentangnya dalam waktu singkat. Apa rencana dan rencanamu selanjutnya? Tanya Ziyi. Selain menara Zutian kita, kekuatan lain dari semua lapisan masyarakat di dimensi Zutian juga harus menemukan cara untuk memasuki alam 5 dimensi, kan? Tanya Luo Xiu. Kau benar. Baru-baru ini, kekuatan dari semua lapisan masyarakat telah mencapai kesepakatan dengan Tuhan tertinggi alam 5 dimensi, dan sekelompok orang akan memasuki alam itu dalam waktu dekat. Dalam hal ini, informasi dari menara Zutian masih bagus. Bagus sekali. Luo Xiu tersenyum dan berkata, pasukan dari semua lapisan masyarakat pasti diam-diam telah mengolah beberapa bidak catur di alam 5 dimensi. Jika kita bisa berhubungan, kita mungkin akan memilih untuk bekerja sama. Penatua Ziyi juga tersenyum, Anda sangat cerdas. Para petinggi memang telah menghubungi saya. Jika perlu, Anda bisa berbicara dengan mereka tentang kerjasama. Bidak-bidak catur dari segala dimensi ini telah tertidur dan berakar di alam 5 dimensi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemahaman mereka tentang tempat ini jauh melampaui pemahaman kita. Siapa yang harus kuajak bicara? Tanya Luo Xiu. Manusia tidaklah kosong, di belakangnya terdapat dimensi dewa leluhur. Kita bisa bicara. Beberapa hari kemudian, di lokasi koordinat yang disediakan oleh Ziyi, Luo Xiu melihat seorang pria tinggi dan kurus, tingginya lebih dari 2 meter. Aura pada tubuh orang ini memang berasal dari alam kekosongan, tetapi tidak kuat. Sama seperti tahap awal alam kekosongan. Siapa yang mulia? Pria kurus itu mengerutkan kening dan menatap Luo Xiu. Zutianlo menghubungi orang kuat dari dimensi dewa leluhur di belakangnya, dan kemudian mengatakan bahwa dia ingin bertemu untuk membahas beberapa hal. Hasilnya, dia, seorang pria kuat dari alam abadi, datang sendiri. Namun pihak lainnya hanyalah utusan berjubah hitam. Pria kurus itu juga mendengar bahwa utusan berjubah hitam dari menara Zutian pada dasarnya berada di alam abadi. Membiarkan utusan berjubah hitam dari alam abadi datang untuk bertemu dan berinteraksi dengannya jelas agak merendahkan orang lain. Terlalu arogan. Tepat ketika pria kurus itu merasa sedikit tidak bahagia, Luo Xiu berkata dengan tenang, utusan berjubah hitam menara Zutian, Hei Wu. Hei Wu, apakah kamu Hei Wu? Dengarkan nama kode ini. Ekspresi lelaki kurus itu tiba-tiba berubah, karena dia pernah mendengar nama sandi Hei Wu, dan banyak pria kuat pernah mendengarnya. Pasalnya, pemilik nama sandi ini, kendati ia seorang utusan berjubah hitam, telah menunjukkan kekuatan untuk melawan Fukong, dan juga menimbulkan kegaduhan hebat di dunia persilatan. Tentang ketenaran, senjata hitam ini lebih besar darinya, seorang pria kuat di alam abadi. Tentang kekuatan, saya mendengar bahwa Hei Wu Neng hampir memukul Tu Guangda sampai mati, dan dia jelas lebih kuat darinya pada tahap awal alam Fukong. Jadi setelah mendengar nama kode nama Hei Wu, ketidakbahagiaan di hati lelaki kurus itu dan penghinaan di matanya lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Ternyata dia adalah Tuan Hei Wu yang tersohor, aku Yi Yin. Pria kurus itu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Ini adalah perubahan sikap. Percakapan selanjutnya secara alami akan menjadi jauh lebih sederhana. Dalam pemahaman Luo Xiu, Yi Yin ini adalah seorang biksu di alam dimensi kelima. Ia dulunya adalah seorang jenius yang terkenal di alam Tai. Kemudian, saat berlatih di alam hidup dan mati, ia ditangkap hidup-hidup oleh seorang pria kuat dari dimensi dewa leluhur. Demi bertahan hidup, Yi Yin memilih menjadi pion musuh. Ia telah bersembunyi secara rahasia selama bertahun-tahun, dan juga telah berkultivasi hingga mencapai alam keabadian. Hal itu dapat dilihat dari sini. Sejak dulu kala, kekuatan dari segala lapisan masyarakat di dimensi surga telah menancapkan paku yang tak terhitung jumlahnya di alam 5 dimensi. Bab 4839. Setelah menghubungi Yi Yin, Luo Xiu menerima misi dari puncak menara Zutian. Persyaratan misi bagi Luo Xiu adalah menemukan cara untuk mengetahui apakah peninggalan era tertinggi yang dikabarkan di ruang kosong antara alam bela diri dan alam Tai itu benar adanya. Tentang pertanyaan ini, faktanya, banyak orang berkuasa memiliki keraguan tertentu, sehingga banyak orang memilih mempercayakan menara Zutian untuk mencari tahu kebenarannya. Ini adalah saat-saat yang luar biasa. Ada kemungkinan bahwa keluarga Wuzu menciptakan pusaka tertinggi palsu sebagai tipu muslihat untuk menarik perhatian semua orang, dan kemudian membiarkan Wu Longsu diam-diam dipromosikan menjadi tertinggi atau semacamnya. Karena orang yang bertanggung jawab terhadap dunia bela diri adalah Luo Xiu. Oleh karena itu, para petinggi menara Zutian juga memberinya tugas berat ini dan berjanji bahwa jika ia dapat menyelesaikan tugas ini, mereka akan memberinya sejumlah besar sumber daya untuk berlatih hingga akhir hayatnya di dunia persilatan. Di tahap akhir alam langit, ia dipromosikan menjadi sesepuh berjubah ungu, atau bahkan sesepuh istimewa dalam dinas cadangan. Sepertinya atasan sangat menghargai Anda. Penatua Ziyi memandang Luo Xiu, tugas penting ini dipercayakan kepadamu, yang merupakan ujian bagimu. Jika kau berhasil menyelesaikan ujian ini,
status Penatua Ziyi hanyalah awal bagimu. Di masa depan, kau bahkan mungkin dianggap telah mengolah benih dan menjadi eksistensi seperti yang mulia berjubah emas. Tetua itu sangat memuji. Aku hanya beruntung. Luo Xiu tersenyum rendah hati. Tapi karena para petinggi telah memberiku tugas sulit ini, aku tidak bisa mengecewakan orang dewasa. Aku akan memasuki reruntuhan itu sendiri. Ayo kita periksa. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Penatua Ziyi berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu kau sangat cakap, tetapi sekarang di kota reruntuhan ini, ada banyak orang kuat yang berkumpul seperti awan, dan metode penyembunyianmu mungkin tidak akan terbongkar. Penatua, jangan khawatir. Aku berhasil bersembunyi di kota suci alam bela diri untuk waktu yang lama tanpa ketahuan. Seharusnya tidak ada masalah di sini, kata Luo Xiu dengan percaya diri. Oke, semoga sukses selalu. Ziyi tak berkata apa-apa lagi. Meski statusnya lebih tinggi, ia harus mengakui bahwa pria di depannya, dengan nama Sandi Heiwu, memang berbakat hampir di segala bidang. Dia pemberani, tekun, teliti, dan sangat kuat. Tak heran jika orang dewasa di atasnya begitu menghargainya. Dia memang benih yang baik dan patut dipupuk dengan saksama. Sekarang, di kota runtuhan, orang-orang kuat dari semua sisi berkumpul. Tu Guangda, yang pernah mengalami cobaan berat sebelumnya, juga mengajak beberapa temannya untuk ikut bersenang-senang. Di sebuah istana, sekelompok orang berkumpul, dan seseorang berkata dengan suara berat, mengapa Lao Tu tidak datang? Apakah masalah reruntuhan agung dapat dipercaya? Saudara Zhang, kenapa kamu begitu cemas? Orang lain tertawa, Lao Tu pernah diserang dan terluka sebelumnya. Karena dia mengundang kita, dia pasti akan datang. Tunggu saja. Apapun yang terjadi, reruntuhan tertinggi bukanlah masalah kecil, dan kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua mengangguk diam-diam. Alasan mengapa mereka menyetujui undangan Tu Guangda untuk datang ke sini adalah karena kesempatan kehancuran agung ini. Berbicara dan berbicara. Topik lain pun muncul. Kudengar para jenius yang diam-diam dibina oleh keluarga besar akan muncul kali ini. Aku tidak tahu seberapa kuat para jenius ini. Kudengar orang-orang dengan kecepatan kultivasi tercepat telah memasuki alam abadi. Bahkan ada rumor bahwa beberapa orang. Ketika aku melangkah ke alam ketiadaan kekosongan, aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Keadaan tanpa kekosongan sangat sulit untuk dikembangkan. Ambil contoh aliran seni bela diri asli, selama bertahun-tahun hanya ada satu Renwu. Konon, para jenius yang diam-diam dibina oleh keluarga-keluarga besar semuanya adalah jenius tingkat atas dengan fisik atau garis keturunan istimewa. Konon, keterampilan yang mereka kembangkan mungkin juga berasal dari beberapa teknik rahasia yang diwariskan dari era tertinggi. Bab 4840. Di sebidang tanah yang tergantung di ruang hampa antara dua alam. Di kota runtuhan, beberapa orang kuat juga tengah berdiskusi satu sama lain. Para ahli dari keluarga Wuzu yang bertanggung jawab atas situasi di sini juga berkumpul. Seorang ahli dari alam abadi berkata dengan suara berat, apakah reruntuhan di sini asli atau palsu? Bahkan anggota keluarga Wuzu tidak dapat memastikan keaslian reruntuhan tersebut. Orang tertua yang hadir, Fu Kongjing, tetap diam dan mendengarkan diskusi orang lain di sampingnya. Tiba-tiba, dia berkata, benar atau salah, selama segala sesuatunya berjalan baik bagi keluarga Wuzu, itu akan baik bagi kita. Jika reruntuhan itu palsu, maka keluarga Wuzu punya semacam rencana di sini, dan yang terburuk, rencana itu akan gagal. Jika reruntuhan itu nyata, itu adalah pertempuran dan persaingan antar kekuatan besar. Entah berapa banyak orang kuat yang akan gugur di sini. Jangan bahas yang lain. Leluhur Agung bilang sekarang kita harus mengawasi orang-orang di Menara Zutian dan membunuh mereka setiap kali mereka melihatnya. Kalau orang-orang ini berani bikin masalah di dunia persilatan, mereka cuma cari mati. Kalau begitu, geledah seluruh kota. Segera. Orang-orang kuat di kota mulai aktif, dan aura orang-orang kuat meledak di kota, baik untuk mengungkapkan identitas mereka, atau untuk menyapu area tertentu dengan indera mereka dengan arogan. Di suatu tempat di kehampaan di luar kota, sekelompok utusan berjubah hitam, dipimpin oleh Ziyi, mengamati pergerakan kota yang hancur. Heiwu benar-benar kuat. Di dunia seni bela diri, berani menghadapi keluarga Wuzu bukanlah sesuatu yang berani dilakukan orang biasa, terutama karena dia berhasil dan masih hidup dan sehat, kata seorang utusan berjubah hitam. Dia tidak hanya kuat, dia juga pemberani dan memiliki otak yang bagus. Penatua Ziyi, bisakah kami mendapatkan informasi tentang situasi di kota runtuhan? Beberapa utusan berjubah hitam sedang berbicara satu sama lain. Wajah Penatua Ziyi selalu tanpa ekspresi, dibandingkan dengan Heiwu. Mereka juga utusan berjubah hitam, jadi orang-orang ini kecil kemungkinannya untuk menarik perhatiannya, dan tentu saja mereka tidak akan sesopan saat dia memperlakukan Heiwu. Adapun kota runtuhan, tentu saja ada orang-orang dari Menara Zutian yang bersembunyi di sana, mengincar segala macam informasi. Tidak hanya itu.
Berbagai berita lainnya datang melalui saluran lain, seperti munculnya para jenius yang diam-diam dibudidayakan oleh keluarga-keluarga tertinggi di alam 5 dimensi. Akan ada beberapa penjaga yang mengikuti para jenius ini, dan tujuan mereka adalah untuk langsung menuju ke arah kota yang hancur. Sebab saat ini reruntuhan era tertinggi di kota reruntuhan tersebut konon katanya berhubungan dengan silsilah ilmu bela diri primitif. Dan para jenius ini diam-diam dibina oleh keluarga-keluarga tertinggi. Beberapa teknik rahasia yang mereka praktikkan kurang lebih terkait dengan seni bela diri primitif. Ada juga orang-orang berbakat dan berkuasa dari semua dimensi yang telah memasuki alam 5 dimensi satu demi satu. Apakah ini dunia 5 dimensi? Terdiri dari pecahan-pecahan dimensi tertinggi yang legendaris. Nuansa dunia ini memang sangat sederhana. Ya, napas langit dan bumi memang kuno dan mendalam, tetapi fluktuasi jalan tampaknya lebih lemah. Para jenius dari dunia lain ini tengah mengobrol dan tertawa. Tiba-tiba, mata semua orang menatap ke arah yang sama. Mo Zantian muncul. Ada juga Shen Juetian, Ling Jiutian. Saat ketiga jenius ini muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Karena ketiganya merupakan puncak piramida di antara para jenius muda di alam semesta. Seorang pria berbaju zirah merah menyala berjalan keluar dan berkata dengan dingin, apakah ada generasi muda di alam 5 dimensi yang berani keluar dan bertarung? Mata berkumpul satu demi satu. Pria yang mengenakan baju zirah merah menyala ini berasal dari dimensi dewa leluhur dan bernama Huo Ge. Fluktuasi aura yang terpancar dari tubuhnya berada pada level ke-6 alam abadi. Bersambung.